Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar solih dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan di dunia, dan yang paling penting adalah keselamatan di akhirat kelak. Teman-teman semua, tema kita pada pembelajaran kali ini adalah selamatkan makhluk hidup. Nah, sebelum Bapak Guru bahas lebih jauh tentang makhluk hidup, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup dan siapa saja yang termasuk dengan makhluk hidup? Ya, bagus teman-teman. Jadi makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, membutuhkan makan dan minum, dapat berkembang biak, dan bereaksi atau memiliki reaksi terhadap rangsangan. Dan yang termasuk dalam makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, teman-teman, ternyata kata makhlukun dalam bahasa Arab artinya adalah yang diciptakan. Lawan dari kata kholikun, kholik ya, artinya adalah yang menciptakan. Jadi kata makhluk artinya yang diciptakan, sedangkan kata kholik artinya yang menciptakan. Pertanyaannya adalah, siapakah al-kholik atau yang menciptakan? Ya, bagus teman-teman. Allah lah al-kholik. Allah lah yang menciptakan kita, menciptakan matahari, menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan, bahkan menciptakan seluruh planet yang ada pada tata surya kita. Teman-teman, agama Islam, yaitu agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah, adalah agama yang sangat memperhatikan keselamatan makhluk hidup, bahkan keselamatan seluruh alam semesta. Mengapa demikian? Karena Allah lah yang menciptakan makhluk, termasuk menciptakan seluruh alam semesta ini ya. Kemudian Allah menurunkan syariat agama Islam untuk mengatur kehidupan di alam ini. Sehingga teman-teman, apabila kita manusia mengikuti rambu-rambu syariat agama Islam, maka niscaya keselamatan makhluk di alam ini akan terjamin. Apa bukti bahwa agama kita atau agama Islam sangat memperhatikan keselamatan makhluk hidup? Bukti yang pertama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Artinya adalah, sayangilah yang ada di bumi, maka niscaya yang di atas langit akan menyayangi kalian. Nah, hadis ini sangat pendek sehingga bisa kita hafalkan bersama-sama. Yuk kita hafalkan, ikuti Bapak Guru. Irhamu man fil ard. 1, 2, 3. Irhamu man fil ard. Lagi. Irhamu man fil ard. Irhamu man fil ard. Ya, sudah hafal ya kalimat pertama. Kemudian selanjutnya, yarhamkum man fis sama. Yarhamkum man fis sama. Lagi 1, 2, 3. Yarhamkum man fis sama. Nah, dari awal. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Lagi 1, 2, 3. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Artinya,
sayangilah yang ada di bumi, maka niscaya yang di atas langit akan menyayangi kalian. Siapakah yang dimaksud yang di atas langit dalam hadis ini? Ya, betul, Allah lah yang di atas langit. Jadi teman-teman, kalau kita menyayangi makhluk yang ada di muka bumi ini, maka Allah akan menyayangi kita. Dan kasih sayang Allah itu tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Mengapa? Karena sangat luas, sangat banyak, bahkan melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Masya Allah. Sehingga teman-teman, kalau kita mengamalkan hadis ini saja, tentu kita tidak akan berani untuk berbuat kerusakan di bumi ini. Bukti yang kedua bahwa agama kita sangat memperhatikan keselamatan makhluk hidup adalah terdapat riwayat yang sahih bahwa ada seorang wanita yang masuk surga. Mengapa? Dengan sebab karena dia memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Dia memberikan minum ini kepada seekor anjing dengan ikhlas karena Allah. Kemudian terdapat juga kisah yang sahih bahwa ada juga seorang wanita masuk neraka. Mengapa? Karena dia mengurung seekor kucing dalam kamar, kemudian tidak diberi makan dan minum sehingga kucing ini mati kelaparan. Nah, dari sini maka Islam pun ternyata mengatur adab-adab terhadap hewan. Apa saja itu? Yang pertama adalah memberikan makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Yang kedua yaitu tidak menyiksanya dengan cara penyiksaan apapun. Artinya kita harus menyayangi hewan itu. Yang ketiga yaitu menyenangkannya di saat kita akan menyembelih. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mempertajam mata pisau yang akan kita gunakan untuk menyembelih hewan tersebut, sehingga hewan itu akan cepat mati dan tidak terlalu lama merasakan rasa sakit. Kemudian adab yang keempat adalah kita boleh membunuh hewan yang mengganggu manusia, seperti anjing buas, serigala, tikus, itu kalajengking ya, itu boleh kita bunuh. Pokoknya hal-hal yang mengganggu manusia. Kemudian adab yang kelima adalah tidak boleh kita lupa akan zikir dan taat kepada Allah saat mengurusi hewan tersebut. Jadi saat kita mengurusi hewan-hewan itu tidak boleh kita sampai lupa terhadap Allah. Nah, itulah adab-adab terhadap hewan. Semoga kita bisa mengamalkan adab-adab tersebut. Sholi dan sholihah, jika kita dapat menerapkan adab-adab tersebut, berarti kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa? Karena di antara penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari adalah menyayangi hewan dan tumbuhan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai wujud syukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini tentang selamatkan makhluk hidup. Dan agama kita adalah agama yang sangat memperhatikan keselamatan makhluk hidup. Semoga yang Bapak Guru sampaikan bisa kalian pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.